Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, baiklah Ananda semua. Oh ya, belum ucapan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul lagi bersama-sama di awan atau di awan ya, di Zoom ini. Nah, ya kita bersama-sama di tempatnya masing-masing ya pada kegiatan pembelajaran daring ini. Oke, pada hari ini memang bertepatan tanggal 25 November. Tanggal 25 November adalah Hari Guru Nasional. Oke ya, diingat ya Nanda. Hari Guru Nasional. Jadi hari ulang tahunnya Guru Nasional. Kenapa diperingati hari ulang tahunnya Guru Nasional? Oke. Ya, kenapa ya? Siapa yang tahu ya? Pak Irwan lupa lagi sini. Lupa lagi apa sih? Kenapa sih tanggal 25 November diperingati hari Guru Nasional? Ayo, siapa yang tahu? Oke, ini. Kenapa tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional? Siapa yang tahu? Ya. Ada yang tahu kah? Oke. Pak Irwan ingin tahu Ananda untuk mencari informasi ini. Tidak hanya Bapak yang memberikan tahu. Kalau hari pendidikan, tahu kan ada hari guru, ada hari pendidikan. Kalau hari pendidikan itu tanggal berapa? Hari pendidikan nasional itu diperingati karena hari apa tuh? Masih ingatkah? Saya tahu Pak. Ya silahkan. Apa tuh? Coba Syafiq. Tanggal 2 Mei. Masya Allah. Betul. Pak Irwan kasih bintang 5 untuk Ananda Syafiq. Sakib. Syafiq kakaknya. Tanggal 2 Mei. Kenapa diperingati Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei? Karena Hari Pendidikan. Masa kan kemarin kita... Nah ini... November sering kali kita melihat guru-guru berkumpul dalam suatu lingkungan yang sama. Mengadakan upacara bersama. Ya, ini apa? Ini mana ini wajahnya yang berbicara ini siapa? Ini Pak Irwan nggak lihat ini? Ini Husen. Oh, Husen. Kenapa itu Husen? Kenapa itu? Tanggal 2 Mei itu sebagai Hari Pendidikan Nasional itu dari siapa, diambil dari apa tuh? Kemarin kita sudah berbicara itu yang mempresentasikan itu siapa ya kemarin itu? Kalau nggak salah Nuno itu. Saya Soekarno. Soekarno bukan, yang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu belum ada kayaknya. Belum, kan Pak Irwan selalu Saya, kemarin. Pak, saya. Oh ya Damar. Oh ya, Damar. Itu Hari Pendidikan Nasional itu diambil dari hari lahirnya Ki Hajar Dewantara. Tak kapan hari lahirnya Ki Hajar Dewantara? Tadi kan di Mars Ki Hajar Dewantara ada. Tanggal? Nah itu tanggal 2 Mei kata Sakib kan. Ya kata Sakib bahwa Hari Pendidikan Nasional itu diperingati setiap tanggal 2 Mei. Kenapa?
diambil dari hari lahirnya Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan nasional, yaitu karena perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam mencerdaskan bangsa dengan membuat sekolah taman siswa. Itu. Nah, sekarang Pak Irwan nanti kalau ada pertemuan berikutnya, ini sebagai kemampuan literasi Ananda, kenapa kok tanggal 25 November itu diperingati sebagai Hari Guru? Pak Irwan juga nggak tahu. Pengen dikasih tahu sama Ananda. Oh, cari di Mbah Google apa sih tanggal 25 November itu. Tapi bukan sekarang. Sekarang saatnya kita akan Bapak tidak akan memberikan kisahnya, tapi kisah kenapa, maksudnya cerita kenapa tanggal 25 November itu sebagai Hari Pendidikan Nasional, Hari Guru Nasional. Tetapi Bapak akan menyampaikan sebuah kisah inspirasi dan juga kita akan belajar bagaimana kita menyanyikan lagu yang tadi diputar itu ya, lagu Terima Kasih Guruku. Nah, kepada siapa? Ya kepada guru-guru yang sudah meninggal, yang masih hidup. Ya, kita harus selalu mengucapkan terima kasih kepada guru karena jasa guru itu sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Bagi masa depan kita. Ya, bukan karena Pak Irwan sebagai guru. Ya, di sini terima kasih Pak Irwan yang telah mengajarkan kami. Ya, tidak hanya seperti itu, tetapi banyak guru-guru yang selain Pak Irwan yang sedang berjuang dengan ikhlas tanpa pamrih, baik yang ada di kota, baik ada yang ada di desa, bahkan guru-guru yang di pelosok-pelosok, dia di pelosok-pelosok negeri, di daerah-daerah terpencil, mereka berjuang tanpa tanda jasa, tanpa digaji, tanpa ini hanya ingin mencerdaskan anak-anak bangsa yang akses pendidikannya tidak sulit. Nah, itu banyak seperti itu ya di Indonesia. Nah, itu kita harus mengapresiasi kepada para pejuang pendidikan. Siapa para pejuang pendidikan? Yaitu para guru. Dan insya Allah Pak Irwan di sini ya, Pak Irwan menjadi guru di sini bukan hanya sekedar Pak Irwan mencari kerja, bekerja. Nah, Pak Irwan di sini dan guru-guru di sini pada dasarnya tidak untuk bekerja. Kalau bekerja itu mencari uang ya, mencari uang ya. Kalau ya itu tidak hanya seperti itu. Itu ya kita bekerja di sini benar-benar untuk apa? Ingin hidup masyarakat Indonesia semakin sejahtera dan semakin bahagia. Bagaimana hidup bangsa Indonesia supaya sejahtera, supaya bahagia? Kuncinya adalah pendidikan. Jadi Pak Irwan di sini tidak bekerja mencari uang, tapi Pak Irwan di sini bersama guru-guru yang lainnya di Ulil Albab, bahkan di seluruh Indonesia, pada dasarnya mengabdikan diri untuk apa? Berjuang, memperjuangkan anak-anak bangsa supaya anak-anak bangsa seperti kalian di masa depan, di masa yang akan datang akan menjadi anak-anak yang bahagia, anak-anak yang sejahtera. Ya kan seperti itu kan? Jangan berharap Ananda bisa bahagia. Jangan berharap Ananda bisa sejahtera jikalau saat ini tidak bekerja keras, belajar. Nah, kuncinya saat ini ya seperti Pak Irwan jelaskan ini ya. Seperti harapan Pak Irwan ya di ini. Mana ya? Pak Irwan itu punya ini ya. Nah, bentar. Mungkin Ananda tadi Pak Irwan share sebenarnya ya. Nah, ada suaranya nggak kira-kira? Yang sudah Pak Irwan di-upload ke YouTube. Cuma 1 menit setengah. Oke, kita dengarkan dulu ini harapan Pak Irwan sedikit saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, saudaraku yang sedang berpuasa, kita ini adalah rakyat. Saya sebagai guru di sini sangat sedih melihat keadaan masyarakat kita di media sosial begitu ini. Semoga bangsa Indonesia tetap bersatu padu. Yuk, marilah kita semakin cerdas. Marilah kita semakin bermoral. Marilah kita semakin berakhlak. Taat dan patuhilah guru-guru. Insya Allah Indonesia akan berkah selama menghargai, mentaati, menghormati guru. Terima kasih pesan dari kami, pesan dari saya khususnya, umumnya mungkin perwakilan dari guru-guru seluruh Indonesia yang mengharapkan Indonesia tetap dalam keadaan damai, bersatu. Ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Yuk, mari kita bekerja sama, bersatu padu membangun negeri Indonesia yang kita cintai ini menjadi negeri baldatun thayyibatun warabul ghafur, yaitu negeri yang penuh dengan kemakmuran dan keadilan. Oke, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sedikit ya pesan Pak Irwan yang sekarang memang secara ini tersirat ya. Tersirat di dalam hati Pak Irwan. Suara apa nih? Oke, baik. Yang tersirat di dalam hati Pak Irwan melihat, menyaksikan yang tersirat dalam hati, yang terbesit di dalam hati, di dalam pikiran Pak Irwan melihat kondisi Indonesia saat ini, ya di tengah-tengah pandemi seperti ini, di tengah-tengah hiruk pikuk perpolitikan yang ada di Indonesia ini, ya saya Pak Irwan sangat mengkhawatirkan, sangat khawatir sekali karena melihat media massa, melihat Facebook, melihat YouTube, betapa masyarakat Indonesia ini sekarang sedang terpecah belah. Ya, karena apa? Karena politik. Ya, bahkan dengan politik ini, Pak Irwan perhatikan itu, dari pendukung A dengan pendukung B saling menghujat, saling caci, saling maki. Ya, seperti itu. Dan saling sesat menyesatkan, saling menuduh anti NKRI, anti Pancasila dan sebagai macam rupanya itu. Pak Irwan sangat sedih. Bagaimana bangsa ini bisa maju? Ya, bagaimana bangsa ini bisa bahagia, bisa sejahtera jikalau perilaku bangsa kita, masyarakat kita sesama saudara saling bertengkar. Bertengkar di media sosial, bertengkar di jalanan. Apa yang akan terjadi? Nah, itu sebagai rasa sedih Pak Irwan itu. Kenapa ini terjadi, Ananda? Ya, Bapak tidak ingin di tahun 2040 ke sana, di saat Ananda sudah besar, sudah dewasa. Pak Irwan ingin melihat bangsa ini merasakan kebahagiaan. Kuncinya apa? Yaitu pendidikan. Pendidikan, ya, ilmu pendidikan, pengetahuan itu harus ditempatkan di tempat yang setinggi-tingginya, di level yang paling tinggi. Jikalau bangsa ini akan bahagia. Bagaimana kuncinya supaya pendidikan ini sukses berhasil? Kuncinya adalah akhlak dan adab. Ya, supaya negeri kita yang gemah rifah lojinawi, ya, negeri kita ini, negeri Indonesia itu kaya raya, alamnya, sumber daya alamnya sangat luar biasa, kaya raya. Pasti bangsa Indonesia bisa sejahtera. Tapi kuncinya adalah
sumber daya manusianya harus baik, harus bagus. Ya, seperti itu. Bagaimana sumber daya manusia supaya baik dan bagus? Tentunya dengan pendidikan. Nah, saat ini yang menjadi khawatir juga di dunia pendidikan sekarang ini dengan berkembangnya teknologi, informasi, pengetahuan, wawasan, itu mudah. Ananda belajar, pengetahuan mudah, tinggal buka internet, buka Google, banyak informasi. Kalau Ananda mau, ya belajar melalui YouTube juga bisa. Itu banyak gitu. Belajar melalui Google juga bisa, tapi apakah belajar dengan YouTube, belajar dengan Google, apakah mampu menjadikan manusia yang baik, manusia yang berakhlak, manusia yang bermoral? Tentu tidak dijamin untuk itu. Jadi apa yang harus Ananda lakukan? Kuncinya adalah guru. Ya, guru. Kalau Ananda bisa belajar melalui guru, ya kuncinya yaitu belajar supaya kita belajar melalui guru itu bisa bermanfaat ilmunya, bisa berkah ilmunya. Kuncinya adalah yang pertama menghormati guru, menghargai guru, menyayangi guru, mentaati guru. Itu kuncinya. Oke, Ananda bisa dipahami di hari guru ini kuncinya adalah taat, hormat, sayang, patuh kepada guru. Itu kuncinya. Kuncinya kesuksesan, kuncinya keberhasilan, kuncinya kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ketika kita belajar kepada guru, pastikan bahwa guru-guru itu yang kita jadikan guru adalah guru-guru yang beriman. Guru-guru yang bertakwa. Itu kuncinya. Karena Ananda belajar di sini tentunya tidak hanya ingin bahagia di dunia saja. Ya, kalau Ananda ingin bahagia di dunia saja gampang. Tetapi kuncinya Ananda harus bahagia dunia dan akhirat. Nah, alhamdulillah Ananda ini sangat cocok, sangat tepat Ananda belajar di SDIT Ulil Albab. Sekolah Dasar Islam Terpadu. Ya, di mana guru-gurunya yakin pasti akidahnya lurus, guru-gurunya orang-orang yang beriman, ya itu pasti. Insya Allah nanti Bapak yakin Ananda akan menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang penting di Indonesia ini, di bangsa Indonesia ini. Itu harapan Bapak. Oke, baik. Itu mungkin di hari guru ini yang pesan utama, nasihat pertama ya adalah selalu menghormati guru, menyayangi guru, menghargai guru, mentaati guru. Ya, ada 4 aja seperti itu. Kemudian yang kelima patuh, ya, patuh kepada guru. Sebagaimana Ananda taat patuh kepada orang tua. Karena orang tua yang melahirkan Ananda adalah namanya guru biologis Ananda, guru utama Ananda. Bapak di sini, guru-guru yang ada di sekolah ini adalah guru ideologis Ananda. Jadi guru sama orang tua itu sama peranannya ya, tanggung jawabnya sama. Mengharapkan anak-anak didiknya, mengharapkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang soleh, itu intinya. Dalam Islam itu menjadi anak yang soleh. Nah, soleh itu berarti kan segala-galanya, lahir dan batinnya Ananda adalah anak yang baik. Nah, seperti itu. Oke, sebelum Pak Irwan atau Pak Ananda kita
apa namanya, sebelum melanjutkan kegiatan nanti diskusi bercerita tentang guru, tentang pendidikan, ya. Jadi Pak Irwan tidak menyampaikan tadinya sih di agenda kita belajar matematik ya. Tetapi ternyata sekarang Hari Guru spesial. Ayo kita silaturahmi, bercengkrama ya. Bercerita, saling nasihat menasehati ya. Mengamalkan surat Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Oke, Pak Irwan akan menayangkan apa namanya ya, inspirasi nanti ada sebuah film inspirasi ya. Inspirasi. Mana ya? Tunggu dulu sebentar. Ada sebuah film inspirasi sedikit tadi mendadak. Pak Irwan juga lupa kalau hari ini adalah hari. Kenapa? Mana ya filmnya? Piala untuk Guru. Cuma sebentar aja. Ada Piala untuk Guru. Tar dulu. Kita share dulu, perhatikan baik Ananda, nanti baru kita diskusi dan siapkan pesan dan kesannya kepada guru-guru kita. Oke, untuk guru seluruh Indonesia, tidak hanya Bapak. Oke, kita dengarkan. Lihat ini berapa menit ya? Nah, kurang lebih ada 5 menit, 4 menit lah. Apa sih sebenarnya pesannya ini ya? Pak Irwan juga belum nonton. Oke. Jelas nggak ininya, gambarnya, suaranya, Nanda? Jelas. Bagaimana? Ibu mau tanya. Cepi? Gak ada. Mana tadi kan Cepi mau ke toiletnya permisi sebentar. Nah, ketahuan ya. Jam segini kamu di luar kelas. Dari mana kamu? Malah cengengesan jawab. Dari mana? Dari toilet, Pak. Toilet. Gak salah. Toilet kan sebelah sana, bukan sebelah sini. Kantin, Pak. Dari kantin. Ngapain jam sini di kantin? Dapat, Pak. Kelas dulu, Pak. Bentar. Besok jam 8 ditunggu sama Bapak di kantor ya. Sekarang masuk. Cepi masih ingat apa yang telah dilakukan selama ini yang merugikan orang lain? Cepi mau berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ada rombol nih, guys. Kamu kenapa terlambat? Pernah dipanggil sama kepala sekolah. Nah, sekarang kamu pemanasan. Lari 5 kali. Ayo kamu lari dulu 5 kali. Nah, kalian harus jadi juara. Siapa yang mau jadi juara? Saya. Sandy. Saya, Pak. Andi. Saya, Pak. Cepi. Bapak itu percaya kalau dalam diri kamu itu ada jiwa pemenang. Bener, kamu semangat. Ayo. Udah.
Kamu udah latihan keras, kamu harus kasih juara. Terima kasih guruku, karenamu aku bisa berlari meraih prestasi. Karenamu aku bisa berlari meraih prestasi. Oke. Ini mungkin adalah kisah inspirasi ya, memberikan motivasi kepada Ananda bagaimanapun guru itu ya yang telah membimbing kita, bukan ya, Pak Irwan juga sebagai siswa nih punya guru. Ya, Pak Irwan sekarang bisa berada di sini, bisa mengajar, bisa berada di Batam, dan begitu pun semua masyarakat, orang tua kalian, sehingga bisa berada di Batam, bisa bekerja di sini, itu kan semuanya atas jasa guru, orang tua kalian, Ananda. Nanti kalau kalian sudah sukses, ya, sudah selesai kuliah, sudah bekerja, menjadi pengusaha, itu semuanya kalian menjadi seperti itu semuanya karena atas jasa guru. Nah, bisa jadi mungkin guru-guru yang selalu mendoakan setiap hari, ya. Insya Allah guru-guru di sini pun selalu mendoakan kalian, ya, supaya kalian menjadi anak-anak yang baik. Suatu hari nanti kalau sudah besar, jadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang bisa berguna, tidak hanya untuk berguna untuk diri anak sendiri, diri kalian sendiri, tetapi bisa berguna untuk keluarga, membahagiakan keluarga, dan selain itu berguna juga untuk orang lain, siapapun itu, bermanfaat untuk orang lain, berguna untuk bangsa, negara, dan agama. Itu sebenarnya harapan daripada guru. Ya, prestasi guru, prestasi bapak, prestasi guru-guru yang ada di SDIT Ulil Albab itu adalah ketika menyaksikan kalian sukses. Itu adalah sebuah prestasi yang sangat membanggakan bagi Pak Irwan. Nah, membanggakan bagi guru-guru di SDIT Ulil Albab. Makanya Ananda harus Ananda harus pantang menyerah, pantang berkeluh kesah ketika belajar. Saat ini kita belajar seperti ini memang sudah bosan, sudah lelah, sudah capek rasanya. Tapi ini tantangan bagi kita. Apakah kita mampu nggak untuk belajar? Atau hanya beralasan saja, banyak alasan? Saya bosan belajar seperti ini di rumah, Zoom dan Zoom. Google Class dan Google Class, saya bosan. Apakah bisa seperti itu? Ya, semua orang juga bisa merasakan. Pak Irwan merasakan. Kalian, Nuno, Faiz, Sapik juga merasakan sudah bosan, sudah jenuh. Ya, iya, seperti itu. Tapi seorang mental pejuang sejati, apalagi kalian ini anak laki-laki, ingat kata Allah, ar-rijalu qawamu 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin daripada perempuan. Kalian ini calon-calon pemimpin. Makanya jangan menyerah, jangan mengeluh. Belajar terus ya. Seperti ini nggak apa-apa. Nah, siapa bilang Pak Irwan bisa merasakan enak belajar seperti ini? Tak ada rasa enaknya sedikit pun. Capek, lelah, bosen. Justru ketika kita bertemu bersama-sama di ruangan, di kelas, belajar bersama-sama itu akan lebih nyaman, lebih enak.
Tapi saat ini mungkin Allah sedang menguji kita. Ya, melalui virus corona ini, siapa yang benar-benar dia semangat belajarnya, menuntut ilmu, lakukan apapun itu. Karena perjuangan itu butuh pengorbanan. Ya, harus berkorban harta, benda, berkorban harta. Yang tadinya nggak punya laptop, beli laptop. Ya, boleh sekarang. Laptop harganya mungkin paling murah, harga 3 juta, barunya 4 juta. Beli. Untuk apa? Untuk belajar. Nggak apa-apa. Insya Allah itu akan menjadi berkah. Ya, akan menjadi berkah. Harta itu sedikit nilainya, Ananda, dibandingkan dengan ilmu. Oke, itu mungkin di hari ini Bapak selalu ingin memotivasi kalian aja. Memotivasi kalian untuk terus semangat, untuk terus tangguh, teguh dalam berjuang. Ingat, belajar ini adalah sebuah perjuangan yang perlu pengorbanan. Dan perjuangan itu perlu kesabaran. Seperti itu. Oke, baik. Satu lagi ya, Pak Irwan akan memaknai sebuah apa ya. Nih, ada sebuah lagu yang memang lagu ini aja sebagai ada lagu Terima Kasih Guruku ya. Ada lagu Terima Kasih Guruku. Kita akan simak bersama-sama. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Karena lagu ini juga Pak Irwan juga punya guru. Punya guru yang selalu Pak Irwan rindui. Termasuk orang tua. Pak Irwan adalah guru utama. Itu selalu Pak Irwan rindu. Selalu Pak Irwan banggakan. Siapa yang hafal lagu ini? Apa jadinya aku? Aduh, kan itu apa jadinya? Ayo kita akan menyanyikan lagu Terima Kasihku. Apapun itu jasa-jasa guru-guru kita. Mulai dari Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, muttabi'in, para alim ulama, para wali yang menyebarkan agama Islam ke seluruh Nusantara. Ya, itu adalah guru-guru kita. Insya Allah berkah ilmu mereka sama kita. Nah, itu adalah. Dan guru utama kita adalah siapa? Tauladan kita siapa? Siapa guru utama kita? Nabi Muhammad. Oke, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, coba kita dengarkan. Atar bermain-main tangannya. Oke, kita dengarkan dulu. Coba nanti boleh Nanda bersuara. Satu orang ya. Kedengar nggak suaranya nggak? Belum. Nggak ada suara. Ada suaranya nggak? Ada. Oke, kita nyanyikan kepada guru-guru kita. Dari Nabi Muhammad, para sahabat, para alim ulama, para wali.
bekalku nanti. Setiap hari dibikinkan agar pulang ingat selalu nasihatku. Terima kasih untuk guruku. Terima kasih. Terima kasih. Oke, siapa yang mau? Kita karaokean hari ini. Sambil merasakan betapa besar dan jasa-jasa para guru kita. Pertama kalau Pak Irwan sudah belajar membaca kisah-kisah, belajar membaca perjuangan Ki Hajar Dewantara, membaca kisah perjuangan Cokro Aminoto, membaca kisah perjuangan Kiai Haji Hashim Asy'ari, membaca kisah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, membaca kisah perjuangan Ahsanusi, ya, Hasan juga Ahsanusi, kemudian membaca perjuangan tentang para tokoh-tokoh pendidikan, termasuk Soekarno, termasuk Muhammad Hatta, dan bahkan yang membuat terinspirasi itu juga adalah perjuangan Kiai Haji Muhammad Nasyir. Ada Muhammad Nasyir, ya, Masya Allah. Muhammad Nasyir itu Nanda yang perlu kita ketahui, seorang ulama. Muhammad Nasyir adalah tokoh bangsa yang berhasil mempersatukan bangsa yang terpecah belah pada saat itu dengan mosi integralnya yang disebut dengan NKRI. Nah, tahu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliaulah yang mencetuskan, yang yang ide tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah dari Muhammad Nasyir. Wah, luar biasa tokoh kita ini. Itu tokoh inspirasi. Bapak selalu baca berulang kali kisah perjuangan mereka. Dan juga Kiai Haji Agus Salim. Wah, itu muridnya Cokro Aminoto juga. Wah, luar biasa mereka itu perjuangannya. Mereka menjadi tokoh bangsa. Atar. Mereka menjadi tokoh bangsa ketika dia menjadi seorang pejabat negara, hidupnya sangat sederhana dan sangat prihatin. Tidak dengan sekarang tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh ada anggota DPR, ada gubernur atau pejabat-pejabat negara, hidupnya suka sejahtera, mobilnya bagus-bagus, hebat-hebat. Nah, kalau Pak Irwan membaca sebuah perjuangan tokoh Kiai Agus Salim, luar biasa. Rumahnya saja sampai ngontrak seumur hidup. Ngontrak, padahal dia adalah orang penting. Ya? Orang sangat penting. Luar biasa itu Ananda. Jadi, kalau Ananda pengen sukses, pengen berhasil, belajarlah dari mereka. Bagaimana cara belajarnya? Tentunya Ananda harus banyak membaca. Nah, itu nasihat Pak Irwan ini. Pak Irwan ini nggak ada apa-apanya. Ya, jangan berharap ilmu ini hanya dari Pak Irwan saja, dari guru-guru di SDIT Ulil Albab saja. Jadi Ananda harus Ananda harus Ananda harus banyak membaca, gemar membaca. Nah, di hari guru ini Bapak itu hanya satu saja permintaan dari Bapak itu kepada Anda. Ayo rubahlah perilaku kita ini yang sukanya nonton, main game, YouTube,
YouTube. Wow. Ya walaupun capek, lemas, kembali sekarang. Jadi pegangan Ananda itu buku. Buku dan buku. Ya, cari di kalau buka HP, ya buka Google, coba. Nih yang Pak Irwan sebutkan itu siapa aja tadi ya, ada Muhammad Nasir, ada Kiai Agus Salim, ada Cokro Aminoto, ada Kiai Haji Agus Salim, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini tokoh-tokoh inspirasi semuanya itu. Kalau kita ingin berbuat baik kepada bangsa dan negara ini, belajarlah dari mereka. Bacalah kisah-kisah perjuangan mereka yang sudah teruji, yang sudah tercatat dalam tinta sejarah. Walaupun sekarang banyak ulama-ulama, banyak kiai-kiai, banyak ustad-ustad. Ada Ustadz Abu Somad, ada Ustadz Adi Hidayat, ya kan? Ada banyak ustad-ustad itu. Tapi ya itu mereka juga guru kita, ya. Tapi yang lebih baik lagi, yang sudah teruji, yang sudah bisa menginspirasi kita, ya belajarlah kepada mereka, membaca kisah-kisah mereka. Oke, dan satu hal lagi yang menjadi inspirasi para pejuang bangsa kita, mulai dari mulai dari siapa tadi? Cokro Aminoto, ternyata penggerak pelopor utama perjuangan itu adalah kisahnya Pangeran Diponegoro. Pernah mendengar Pangeran Diponegoro? Nah, Ananda, itu baca. Ada banyak seri-seri Ananda, novel-novelnya seperti tentang perjuangan kisah Pangeran Diponegoro. Karena itulah yang akan menjadi dasar memberikan kekuatan seorang pejuang bagi Ananda. Bapak ingin kalian ini menjadi seorang pejuang. Ya, pejuang sejati, pejuang untuk bangsa kita ini. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Dan kuncinya belajar adalah membaca. Kalau kalian tidak suka membaca, Pak Irwan tidak bisa berharap besar kepada mereka. Ya, kalau Ananda cuma belajarnya cukup di sekolah, ya, pendidikan formal, ini sekolah adalah pendidikan formal, cukup di sekolah mengerjakan tugas-tugas dari guru. Nah, itu bagi Pak Irwan biasa saja. Nanti pun kalau sudah selesai sekolah pendidikan formal dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, selesailah Ananda kuliah. Tetapi kalau Ananda nggak gemar membaca, nggak suka membaca, ya sebenarnya Ananda juga akan sukses. Ya, suksesnya apa? Tapi suksesnya hanya menjadi seorang pekerja nantinya. Ananda bisa bekerja nanti di perusahaan-perusahaan bonafit seperti apa. Nah, tapi hanya sebagai seorang pekerja saja. Tapi kalau Ananda banyak membaca buku, tidak hanya menjadi seorang pekerja, tetapi Ananda akan menjadi seorang pemimpin bangsa. Insya Allah. Pak. Ya. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya. Sejarawan digaji ya, Pak. Nah, gaji. Nah, yang menggaji kita bukan manusia. Yang menggaji kita adalah Allah sendiri yang maha kaya. Ya. Sejarawan itu seorang ilmuwan. Kalau Ananda tulus ingin belajar menuntut ilmu, Allah itu maha kaya. Gaji itu kecil, walaupun gaji kalian misalkan sampai 10 juta, 100 juta. Kalau dibandingkan dengan sebuah ilmu. Ya, ada kisahnya Nabi Sulaiman. Ketika ditanya oleh Allah, wahai Sulaiman, pilih mana? Apakah kekuasaan, kedudukan, raja, atau ilmu? Nabi Sulaiman itu ditanya. Kalau kamu ingin menjadi raja, maka jadi raja, seorang penguasa. Kalau kamu ingin punya keraton, dikasih keraton. Ya, tapi apa yang dipilih Nabi Sulaiman? Ternyata yang dipilih adalah ilmu. Tapi tahu kan bagaimana Nabi Sulaiman setelah Allah dikasih ilmu, ternyata Nabi Sulaiman ini akan menjadi penguasa dunia dan alam gaib. Alam gaib. Maksudnya
Alam gaib bukan alam gaib ini ya. Jadi Sulaiman ini rajanya seluruh manusia di dunia ini, ya, pada zaman Nabi Sulaiman, juga rajanya para binatang, rajanya para jin. Ya, jin pun tunduk patuh kepada Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena ilmunya. Jadi dengan ilmu itu Ananda tidak hanya sebagai seorang pekerja. Ya nanti kalau hanya sebagai seorang pekerja gampang, nggak usah sekolah, ya. Bekerja, banting tulang, cari duit, menjadi seorang pembisnis, insya Allah jadi, itu kan. Tapi ingat, harta itu akan habis, harta itu akan hancur. Tapi ilmu dibarengi dengan ketaatan kepada Allah, meminta kepada Allah, maka ilmu itu akan menjadi bekal dunia dan akhirat. Ingat Pak Irwan ini, Pak Irwan kasih. Ada 3 perkara. Ini 3 ya. 3 perkara yang akan menjadikan bekal dunia, bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama, bekal bahagia dunia dan akhirat adalah sedekah jariyah. Kalau kita punya harta, punya uang, atau apapun itu, maka harta itu disedekahkan, diamalkan. Disedekahkan untuk apa? Untuk kepentingan umat, untuk kepentingan agama, untuk anak yatim piatu. Insya Allah hartanya itu akan menjadi bekal di akhirat nanti. Karena hidup itu sebenarnya di akhirat. Hidup sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Kalau di dunia di sini hanya sementara, cuma beberapa detik, menit aja ya. Kita akan terasa. Nah, kalau Anda ingin bahagia yang itu, sedekah jariyah. Yaitu kalau punya harta diamal jariahkan. Yang kedua, ilmu. Yang akan membawa bahagia dunia dan akhirat adalah yang kedua, ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ananda belajar, menuntut ilmu. Bermanfaat untuk siapa? Untuk orang lain, untuk diri kita, untuk keluarga. Ya. Ilmu, kalau kalian belajar bisnis, makanya dia bisnis menjadi seorang pengusaha, tapi ilmu itu dipraktekkan menjadi seorang pengusaha. Selain menjadi seorang pengusaha, Ananda hartanya, hasilnya digunakan untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan umat. Insya Allah akan berkah ilmu itu. Ya. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Anak yang soleh. Ingat itu. Anak yang soleh ini akan menjadi bekal orang tuamu. Ya. Jadi kalau kalian menjadi anak yang soleh, orang tuanya nanti meninggal, maka pahalanya akan terus mengalir. Karena dan doa anak soleh itu pasti dikabul. Ya, pasti dikabul. Dan Ananda pun nanti kan akan menjadi orang tua. Tentunya Ananda ingin berharap memiliki anak yang soleh. Makanya kalau kalian ingin memiliki anak yang soleh, dari sekarang jadilah anak yang soleh. Seperti apa anak yang soleh itu? Ya tentunya anak yang rajin menuntut ilmu. Jadi kuncinya menjadi bahagia dunia dan akhirat adalah ilmu. Nah, ada pepatah mengatakan al ilmu nurun wa jahlu dhalamun. Ilmu itu adalah cahaya, sedangkan kebodohan adalah kegelapan. Nah, kalau kalian memiliki ilmu pasti akan terang benderang, menerihat itu. Terang benderang. Tapi kalau kalian bodoh, aduh saya bingung nih. Nah, ketika kebingungan ini, ketidaktahuan ini, ya itulah kegelapan. Ya kan? Tidak tahu apa-apa. Mau maju, mau bergerak, susah. Nanti kalau misalkan mau tampil ke depan, berbicara di depan umum, memberikan ceramah, karena tidak belajar, disuruh aja ke depan. Pasti kan pelengap-pelongo, bingung apa yang ingin dibicarakan. Nah, itu karena seperti itu. Tapi kalau Ananda belajar, oke Nuno, silakan maju ke depan, jelaskan, berikan nasihat-nasihat pengalaman, ya, jelaskan tentang kisah
Nabi Sulaiman. Wah, karena saya sudah membaca kisah Nabi Sulaiman, ketika di depan percaya diri saya akan jelaskan. Tapi kalau kita nggak mau belajar, nggak mau membaca, Nuno maju ke depan, jelaskan kisah Nabi Khidir. Aduh, nggak tahu saya. Sekarang waktunya kamu harus berada di depan. Akan bingung kan? Ya, karena kita tidak membaca, tidak tahu ilmunya. Oke, itulah di hari guru ini tanggal 25 November ini Pak Irwan hanya ingin memberikan motivasi, memberikan nasihat kepada kalian. Karena itu kuncinya. Dan Bapak juga bisa merasakan ini. Saat ini kita sedang diuji dengan COVID-19. Sehingga belajar kita tidak bisa dilaksanakan di sekolah. Dilaksanakannya secara daring di rumah. Ya kan? Nah, kalau anaknya tangguh, anaknya semangat, teguh, kuat, saya akan mencoba terus, berusaha terus untuk belajar, tetap belajar walaupun dengan secara daring, dengan Zoom atau di Google Class. Akan saya laksanakan tugas-tugas kecil. Kecil masalah tugas seperti itu. Ya, oke. Itu Pak Irwan harapan ini. Mudah-mudahan anak-anak yang lainnya pun karena tidak bisa hadir di sini, itu karena mungkin banyak ya, bukan tidak mau belajar, karena mungkin ada gangguan teknis, itu bisa aja terjadi. Itu nggak apa-apa. Tapi Pak Irwan selalu berprasangka baik kepada anak-anak yang tidak hadir di sini. Anak-anak kita ini selalu semangat belajar. Walaupun tidak Zoom, dia akan melakukan belajar dengan cara apapun, bagaimanapun. Saya akan tetap belajar. Ya kan, seperti itu kan, Dava? Ya. Betul nggak? Pak Irwan berharap seperti itu. Karena belajar itu adalah untuk mandiri, untuk bisa mandiri pada intinya. Untuk apa sih kita belajar? Supaya saya tahu. Dari apa yang tidak tahu menjadi tahu. Apakah betul itu belajar seperti itu, Ananda? Nuno? Hakim? Betulkah belajar? Betul. Oke, betul juga ya. Belajar itu adalah supaya saya tahu dari apa yang tidak tahu. Betul. Betul. Tapi tidak cukup hanya saya tahu. Tapi belajar itu pada intinya supaya saya menjadi anak yang mandiri. Coba kalau anak yang tidak bisa mandiri, ya kan tidak belajar. Anak yang belajar pasti mampu mandiri. Mandiri itu apa? Mandiri itu apa? Ayo. Tidak tergantung kepada orang Sendiri. lain. Mandi, cuci baju sendiri. Betul? Boleh. Bolehlah. Mandi, cuci baju sendiri. Boleh, itu mandiri. Tapi maksud Pak Irwan adalah kalian nanti akan berdiri sendiri, di atas kaki sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Itu namanya mandiri. Nah, itulah kunci belajar. Dan sekarang pun belajar, Anda harus mandiri. Tidak tergantung sama orang lain. Orang tua menyuruh baru belajar. Ya kan? Kalau tidak dibarengi sama orang tua, tidak dibarengi sama bapak, tidak bisa belajar. Ya itu berarti belum mandiri. Oke, ya Ananda. Mungkin di hari guru ini, apa yang Ananda sampaikan untuk guru-guru? Ya, siapa yang mau menyampaikan harapan Ananda, doa untuk guru-guru kita? Ayo, belajar berbicara. Hari ini spesial hari guru, kita hanya bersapa-sapa. Bapak hanya memberikan nasihat. Damar? Apa ya? Ya belajar untuk mengungkapkan perasaan kepada guru. Siapa? Atau bertanya? Ayo. Nuno. Diam saja si Nuno.
Kemudian ini pada kemana ini? Iman, Anggito, Naufal. Pada nggak ada nih. Pada tutup-tutup ini. Dava. Atau selama ini bagaimana Ananda harapan Ananda belajarnya seperti apa? Bagaimana? Harapan. Iya, harapan ke depan. Belajar bersama guru, apa yang ingin harapannya untuk guru-guru ini. Pesan dan kesan kepada guru-gurumu. Banyak gurumu di sekolah ini selain Bapak. Ya. Ayo, belajar berbicara. Apa ya? Bingung. Tepen. Oh, Tepen. Ditanya malah. Faiz. Halo Faiz. Bingung, nggak tahu. Faiz Al-Basil. Ayo apa nih Faiz Al-Basil? Tadi Pak Awis ditanya, wah nanti Bapak mau nanya, nanti kalau Ananda sudah besar mau jadi apa sih kira-kira? Mau seperti apa sih kira-kira? Belajarnya bagaimana? Ayo. Dava. Depannya lebih baik, lebih bagus lagi ngajarnya. Alhamdulillah. Lebih rajin lagi belajarnya. Pesan Pak Irwan yang paling utama apa kira-kira yang ditangkap itu? Harapan Pak Irwan itu kepada kalian sebenarnya. Suka membaca buku. Apakah kalian suka baca buku? Suka, tapi udah dibaca semua di rumah. Iya, di rumah. Pokoknya suka membaca ya. Jangan sampai Ananda malas membaca. Boleh membaca buku elektronik. Boleh membaca buku yang buku seperti ini ya. Apa namanya? Buku yang beli buku seperti ini. Boleh Ananda baca ya. Baca buku-buku. Karena kuncinya membaca itu apa namanya? Kuncinya keberhasilan, kesuksesan itu adalah Ananda dari apa yang Ananda baca. Alhamdulillah itu kayak Hakim. Hakim udah banyak bacaannya udah banyak belum? Masya Allah. Insya Allah kalau Ananda apa aja yang dibaca ya, yang insya Allah itu akan selalu bermanfaat itu. Selama Ananda memiliki guru, bacalah banyak-banyak membacalah. Karena orang yang banyak membaca pasti Pak Irwan akan bisa melihat dari cara berjalan, dari cara memandang, dari cara melihat. Orang yang suka baca buku itu dari cara berkomunikasi. Orang yang suka membaca buku itu pasti akan terlihat. Wajahnya pun akan bersinar, ya. Karena apa namanya orang yang suka baca buku itu, apalagi baca Al-Quran, wah luar biasa. Itu akan wajahnya akan bersinar. Rasa percaya dirinya tinggi. Ya, harapan masa depannya ada. Ya. Jadi Ananda sekolah itu tidak hanya nanti kalau saya sekolah saya bisa menjadi seorang pekerja. Insya Allah Allah itu akan memudahkan segala urusan. Mau jadi apapun itu, ya. Asal kuncinya Ananda gemar membaca. Kalau Ananda gemar membaca, insya Allah setiap permasalahan-permasalahan hidup yang kalian akan hadapi, wah santai saja, santuy bro. Orangnya akan santuy, tapi bukan santuy malas ya. Tapi santuy itu santuy semangat. Nah, bukan santuy malas. Beda ya. Orang santai tapi orang yang berilmu, nah, santainya itu semangat. Beda kalau orang santai malas belajar, nah santainya yaitu apalah? Bukan santai semangat, santai pemalas. Ya, bagaimana Nanda? Ayo, ada yang mau berbicara, memberikan kisah inspirasi?
Oke, ada juga tadi himne guru, terima kasihku. Nah juga ini ada syair himne guru. Coba himne guru kita dengarkan baik-baik ya. Kita nih. Ada himne guru juga. Ini lagu ini sebenarnya Pak Irwan suka karena syairnya sangat luar biasa. Selamat pagi semua. Nah, itu lagu apa itu? Guruku tersayang ya. Tapi kalau himne guru ini memang pengarangnya syairnya sangat menginspirasi. Ini kah lagunya? Tunggu. Bentar. Mulai. Tes. Ini yang Ustaz lagunya. Nah, ini lagu himne guru. Terempulah wahai engkau Bapa namamu akan kanubari akan di dalam hatiku bagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu sebagai pelita dalam tanda jasa. Kalau dulu tanpa tanda jasa, sekarang dirubah jadi pembangun insan seni. Kenapa dulu? Suara Ustaz kecil. Kecil ya? Ya nggak apa-apa. Kecil. Nah, sekarang besar. Sekarang bagaimana? Besar nggak? Masih kecil ya? Sama aja. Oh bisa kecil ya. Oh ini volumenya nih. Hah? Coba. Atar pakai kerudung. Atar pakai kerudung. Oke, suara Pak Irwan jelas nggak? Kecil lagi ya pakai. Jelas. Itu suara api siapa? Oh, detek. Kenapa bisa kecil? Mana saya tahu. Gimana suaranya? Jelas? Jelas. Udah keras belum suara Pak Irwan? Lumayan. Oh, tadi mengecil ya. Kalau pas buka itu jadi kecil suaranya. Nah, sekarang udah besar. Nah, sekarang udah besar. Nah, itulah Ananda. Di Hari Guru ini betapa besarnya ya jasa-jasa guru-guru kita untuk bangsa dan negara kita.
Ya, pengorbanannya memang tanpa tanda jasa. Insya Allah. Tanpa tanda jasa. Kalau dulu disebut tanpa tanda jasa itu guru itu ya memang ya bukan sebuah pekerjaan guru itu. Kalau kita bekerja kan dapat upah. Ya kan? Kalau sekarang enggak ya. Sekarang guru-guru ya alhamdulillah sudah diperhatikan sama pemerintah. Ya. Diberi gaji. Kalau dulu memang enggak ada. Enggak dikasih gaji. Enggak dikasih ini. Karena memang menjadi guru itu ya benar-benar harus tumbuh rasa ingin berjuang, bukan hanya untuk bekerja. Ya, kalau hanya untuk bekerja, ya lebih baik nggak usah menjadi guru. Ya, jadi Ananda itu makanya tidak semua orang ingin menjadi guru. Ngapain menjadi guru? Kalau jadi guru tidak bisa kaya, kan bahasanya seperti itu. Kalau kita mengikuti, insya Allah. Kalau jadi guru itu kaya di akhirat, kaya dunia dan akhirat. Kaya apa? Kaya hati, qanaah dan selalu bersyukur dan selalu bahagia dan selalu gembira. Pak Irwan pun jadi guru nih selalu bahagia, alhamdulillah selalu gembira. Karena kuncinya hidup itu kan bahagia. Semua orang hidup ingin bahagia, ya, ingin bahagia dan alhamdulillah Pak Irwan selalu bahagia. Dan selalu bersyukur kepada Allah. Ya, diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, itu adalah sebuah hal yang sangat membahagiakan. Pantas untuk kita syukuri. Itulah Ananda bahagia. Oke, baik Ananda. Apa yang ingin Ananda sampaikan kepada guru-guru? Ada nggak satu orang saja? Damar, Dava. Ini kan Dava pun ini seorang anak. Orang tuanya kan seorang guru. Tapi gurunya dosen ya. Seorang dosen. Alhamdulillah. Berbahagialah kepada orang tuanya yang guru. Dan orang tua kalian ini adalah semuanya guru juga. Guru yang mendidik kalian semua. Makanya guru utama kalian adalah orang tua. Apa yang harus Ananda lakukan? Perhatikan supaya ilmu Ananda berkah. Makanya Ananda harus hormati orang tua, patuhi orang tua. Karena orang tua adalah guru utama, guru pertama. Nah, di hari guru ini Ananda harus sanjung orang tua. Ya, karena guru utama adalah orang tua. Oke, baik, ada nggak pesan dan kesan untuk guru? Siapa? Yo, satu orang saja. Dava. Ayo Dava, apa kesan dan pesan untuk guru Indonesia? Tunggu. Ini ada yang udah pada keluar ini. Ada yang keluar nih. Tinggal 14 orang lagi. 15, Pak. Oh ya, 15 karena Pak Irwan ada 2 ini. Ada Abu Zaka, ada Irwan Nugraha ini. Abu Zaka. Saya ada. Oke, spesial di Hari Guru ini hanya memberikan motivasi, memberikan nasihat-nasihat. Insya Allah belajar matematikanya besok ya. Untuk mereview saja matematika tentang kecepatan seharusnya hari ini. Karena ada materi yang diberikan oleh Ustazah Salma yang belum Pak Irwan sampaikan kepada Ananda supaya nanti sama materinya dengan kelas yang lainnya. Oke, untuk hari ini mungkin kita akhiri saja kegiatan pembelajaran pertemuan kita kali ini. Ya, Ananda tetap semangat ya, walau sudah merasa lelah, sudah merasa bosan. Jangan di-end. Tetap semangat belajar. Ya, banyak membaca buku di rumah. Juga boleh bukunya kalau sekarang ini zaman modern ini ada buku fisik berbentuk kertas, ada juga buku elektronik. Cari di sana ya, banyak. Kisah-kisah inspirasi yang sering Pak Irwan sebutkan. Baca tentang Pangeran Diponegoro, baca tentang Cokro Aminoto, baca tentang Hasyim Asy'ari, Kyai Haji Ahmad Dahlan, banyak tokoh-tokoh pendidikan kita. Ya, yang sekarang sukses mendidik anak-anak bangsanya.
Oke, hanya itu mungkin dari Bapak. Kita akhiri saja kegiatan pembelajaran kita kali ini. Diakhiri dengan doa bersama-sama. Silakan siapa yang akan memimpin doa? Damar, seperti biasa. Siapa? Damar? Bolehlah, silakan Anda Damar dipimpin. Siap. Siap. Siap berdoa. Kami angkat kepala tentukan. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Lalladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak ngupil. Oke, satu hal lagi, Bapak di hari guru ini alhamdulillah dapat hadiah. Ini yang di belakang Pak Irwan ini. Yang di belakang Pak Irwan itu dapat sepeda. Ya, kemarin Pak Irwan di hari guru ini dapat sepeda dari perkumpulan guru Saya atau sakit perut. PGRI. Ini hadiah sepeda. Alhamdulillah. Oke. Bagi Ananda yang siap untuk goes-goes, oke, yang dekat dengan Pak Irwan di daerah Tiban, yuk kita goes. Siapa yang mau goes-goes? Olahraga hari Sabtu atau hari Minggu. Biasanya Pak Irwan sudah punya klub bersama Coach Iwan. Nuno, gimana Nuno? Coach Iwan ini, Pak Irwan selalu diajak goes sama Coach Iwan. Hakim. Ya biar sehat olahraga. Oke, itu mungkin informasi ya dari Bapak. Terima kasih Ananda sudah hadir di sini. Ya, mudah-mudahan Anda mudah-mudahan Ananda tetap semangat ya. Oke, akhir kata dari Pak Irwan. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Lip. Kalau Anda masih ingin bercengkrama dengan kawan-kawan, silakan. Tetapi jaga kata-kata ya. Jangan main yang tidak-tidak. Ya. Aku berak dulu ya. Si luk-luk ini siapa sih si luk-luk ini? Recordnya matiin. Si Ausen masih ada. Udah. Si Ausen masih ada di Zoom. Recordnya berarti. Itu masih